Sekarang, Bei Gong Hongtian berdiri di aula utama, gemetar seluruh tubuhnya. Di matanya, Ye Chen hanyalah seorang iblis yang telah membantai jutaan orang di wilayah barat tanpa ampun. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Patriark, Ye Chen sekarang menjadi orang buangan di seluruh wilayah barat. Jika kita membantu Ye Chen, itu sama saja dengan melawan seluruh sekte di wilayah barat. Sama sekali tidak, itulah mengapa saya panik barusan. Sebenarnya, aku khawatir hari-hari Ye Chen sudah dihitung. Ketika Zheng Bo mengatakan ini, jari-jarinya sedikit gemetar, ini adalah sekte dari seluruh wilayah barat. Memang benar bahwa keluarga Bei Gong adalah kekuatan tingkat menengah atas di wilayah barat, tetapi jika menghadapi seluruh wilayah barat, setiap orang dapat menenggelamkan mereka hanya dengan satu ludah. Dia mengaku cukup mengenal Ye Chen, dan pernah sangat menghormati Ye Chen karena Bei Gong Ziyu. Dan sekarang, Ye Chen sungguh tidak berperasaan dan tidak manusiawi. Itu sama saja dengan mencari bencana. Saya akan mempertimbangkan masalah ini dengan cermat. Bei Gong Hongtian adalah orang yang netral. Jika Ye Chen menyinggung sebuah sekte, dia masih bisa membantunya secara diam-diam. Tetapi sekarang Ye Chen telah menyinggung seluruh wilayah barat sendirian. Ye Chen sedang mencari kematian, dan keluarga Bei Gong tidak bisa mengikuti jejaknya. Selain itu, saya merasa masalah ini tidak sesederhana itu. Anda sebaiknya pergi sendiri ke wilayah keluarga Dugu dan menyelidiki secara menyeluruh. Meskipun Ye Chen sangat tegas dalam membunuh, Ziyu memberitahuku beberapa detailnya. Jika dia benar-benar membunuh begitu banyak orang tak bersalah tanpa pandang bulu, mengapa dia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan klan jiwa? Sayangnya, keluarga-keluarga lain di wilayah barat tidak mengenal Ye Chen sebaik kita. Terlepas dari benar atau tidaknya, Ye Chen mungkin berada dalam kesulitan besar. Semoga lain kali aku bertemu Ye Chen, dia bukan mayat. Bei Gong Hongtian menghela napas panjang. Wilayah barat dulunya relatif stabil, tetapi sejak Ye Chen muncul, semuanya tampak kacau. Tanah Qian Kun, sekte esoterik Buddha Emas, Istana Jiwa, klan Roh Darah, dan bahkan seluruh wilayah barat. Seolah-olah seorang anak laki-laki telah menimbulkan serangkaian gelombang yang bergejolak. Gelombang dahsyat ini bisa berakibat fatal. Pada saat yang sama, di Istana Kekaisaran Lingxian, dua wanita muda yang sangat cantik sedang merangkai sebuah rantai di sebuah ruangan yang dikelilingi oleh energi spiritual. Sosok-sosok samar dan ilusi terpancar dari kedua individu tersebut. Aura mengerikan dari garis keturunan perlahan-lahan bangkit. Seorang gadis muda, selembut air. Gadis muda itu sedingin es. Kedua orang ini adalah Ji Siqing dan Xia Ruoxue. Selama waktu itu, keduanya fokus pada perbaikan rantai dan tidak mempedulikan urusan duniawi apapun. Karena mereka tahu bahwa di bawah kendali yang mulia abadi Lingyun, mustahil bagi mereka untuk pergi. Satu-satunya solusi adalah memperbaiki rantai tersebut. Jika suatu hari kekuatan mereka melampaui kekuatan yang mulia abadi Lingyun, maka mereka bisa pergi. Mereka bahkan bisa pergi mencari Ye Chen. Setelah beberapa saat, terdengar ketukan di luar bengkel. Ji Siqing dan Xia Ruoxue membuka mata indah mereka, saling bertukar pandang, dan berkata serempak, "Masuklah." Pintu terbuka, dan seorang gadis berusia sekitar 17 atau 18 tahun bergegas masuk. Wajah gadis itu dipenuhi keringat. Tingkat kultivasinya tidak tinggi, tetapi bakatnya cukup bagus. Dia adalah salah satu murid berbakat yang baru direkrut oleh Istana Kekaisaran Dewa Roh. Dia dibesarkan di benua bela diri roh dan namanya adalah Xiao Yun. Karena sifatnya yang polos, Xiao Yun langsung berteman dengan Xia Ruoxue dan Ji Siqing begitu memasuki Istana Kekaisaran Lingxian. Karena pergerakan Ji Siqing dan Xia Ruoxue dibatasi di dalam Istana Kekaisaran Lingxian, mereka hanya bisa meminta Xiao Yun untuk menanyakan hal-hal di luar istana. Xiao Yun juga senang melakukan ini, diam-diam membawa banyak hal dari dunia luar dan berita menarik untuk Ji Siqing dan Xia Ruoxue. "Adik perempuan, ada apa kau kemari? Selain itu, kamu tampak sedikit gugup." Ji Siqing bangkit dan menuangkan secangkir teh untuk Xiao Yun, senyum langka muncul di bibirnya. Xia Ruoxue mengeluarkan sapu tangan dan menyeka keringat di dahi Xiao Yun, lalu bertanya dengan khawatir, "Adikku, apakah kau baru saja menyelesaikan ujian? Mengapa kau berkeringat sekali? Apa kabar baik yang kau bawa kali ini?" Xiao Yun mengambil teh yang ditawarkan Ji Siqing dan meminumnya sampai habis dalam sekali teguk. Kemudian, sambil terengah-engah, dia berkata, "Aku baru saja mendengar kabar tentang Ye Chen." Kerak, teko di tangan Ji Siqing jatuh ke tanah. Pada saat yang bersamaan, sedikit rasa terkejut muncul di mata Xia Ruoxue dan Ji Siqing. Bahkan sampai ke tingkat ekstasi. Tujuan terbesar si Yulian selama ini adalah berharap suatu hari nanti dia bisa bertemu Ye Chen. Lindungi Ye Chen. Siapa sangka mereka akan mendengar kabar tentang Ye Chen lagi. "Adikku,
Cepat beritahu aku, di mana dia? Katakan padaku. Dia menggenggam tangan Xiao Yun dengan kedua tangannya, begitu erat hingga Xiao Yun merasa kesakitan. Dia mengerutkan kening, kakak, sakit. Xia Ruoxue dan Ji Siking kemudian menyadari ada sesuatu yang salah dan segera melepaskan tangan satu sama lain, menatap Xiao Yun dengan saksama. Menunggu apa yang akan mereka katakan selanjutnya. Melihat ekspresi gembira mereka, Xiao Yun tanpa basa-basi langsung berkata, baru saja aku bertemu beberapa orang yang kebingungan dari wilayah barat di kaki Gunung Lingxian. Mereka semua memiliki satu kesamaan, mereka membicarakan seorang pemuda. Pemuda itu adalah Ye Chen. Namun, saya tidak yakin apakah Ye Chen ini adalah orang yang Anda maksud. Apa sebenarnya yang terjadi? Ji Siking dan Xia Ruoxue bertanya serentak, suara mereka bergetar karena kegembiraan. Kami perlu mengetahui semuanya. Xiao Yun ragu sejenak sebelum berkata, kudengar Ye Chen ini berasal dari dunia bela diri tingkat rendah, tapi dia mengikuti jalan iblis. Dia dengan gegabah ikut serta dalam lelang besar yang diadakan oleh keluarga Dugu di wilayah barat. Memang wajar jika para ahli bela diri mengalami cedera atau kematian selama lelang. Namun, Ye Chen ini adalah orang yang benar-benar jahat, dia membantai seluruh kota hanya untuk merebut harta orang lain. Pembantaian tanpa pandang bulu, musnahkan keluarga Dugu, musnahkan semua sekte besar dan kecil yang berpartisipasi dalam lelang. Nama Ye Chen kini telah menjadi topik tabu di seluruh wilayah barat. Semua pasukan di wilayah barat sedang memburunya. Sejujurnya, jika orang ini bukan bernama Ye Chen, yang merupakan nama yang sangat dipedulikan oleh para senior, aku pasti sudah memaki-makinya. Meskipun seluruh benua bela diri roh menjunjung tinggi kekuatan di atas segalanya, para pembunuh tanpa pandang bulu ini bahkan lebih menjengkelkan daripada mereka yang berasal dari alam iblis. Ngomong-ngomong, Ye Chen ini, orang-orang di wilayah barat memberinya julukan, Raja Dewa Pembantai Darah. Begitu kata-kata itu terucap, tatapan Ji Siking dan Xia Ruoxue langsung membeku. Mereka telah memastikan bahwa Raja Dewa Pembantai Darah wilayah barat adalah Ye Chen. Namun, Ye Chen tidak akan pernah membunuh orang tak bersalah secara sembarangan. Jelas ada yang salah di sini. Adikku, kuharap kau bisa terus memantau semua berita dari wilayah barat untuk kami. Aku yakin Ye Chen tidak mungkin melakukan sesuatu yang begitu mengerikan. Pasti ada yang menjebaknya. Tapi satu hal yang pasti, Ye Chen masih aman. Kata Xia Ruoxue dengan tatapan tegas. Dia berharap bahwa meninggalkan istana Kekaisaran Lingxian akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri, tetapi Yang Mulia Abadi Ling Yun telah memasang batasan di sekitarnya. Mereka tidak punya hak untuk pergi. Selain itu, adikku, aku harap kamu bisa pergi ke wilayah barat selama waktu ini dan membawakan sesuatu untuknya. Detik berikutnya, Ji Siking mengeluarkan sebuah kotak. Kotak itu berkilauan dengan cahaya, terbuat dari kayu abadi kelas atas, dan memancarkan kekuatan yang tak tertandingi. Luar biasa sekali. Melihat hal itu, ekspresi Xia Ruoxue dan Xiao Yun berubah secara bersamaan. Xiao Yun menambahkan, kakak senior, ini diberikan kepadamu oleh guru. Ini tak ternilai harganya di seluruh benua bela diri roh. Dan ini akan sangat membantu kultivasimu. Bagaimana mungkin kau memberikannya kepada orang lain? Jika guru mengetahuinya, beliau akan sangat marah. Aku sama sekali tidak akan memberikan ini kepada bajingan keji itu. Xia Ruoxue juga memberi nasihat, Siking, kau akan memberikan ini kepada Ye Chen. Apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Tatapan mata Ji Siking dipenuhi tekad, aku, Ji Siking, tidak membutuhkan ini. Lagi pula, aku merasa Ye Chen lebih membutuhkannya. Lagi pula, benda ini memiliki efek merangsang garis keturunan. Ini juga merupakan harta karun langka di benua bela diri roh. Dia membutuhkannya sekarang lebih dari sebelumnya. Aku sudah mengambil keputusan, adikku, bawalah ke wilayah barat. Xiao Yun melihat tekad Ji Siking, menghela napas, menerima kotak itu dalam diam, dan berbalik meninggalkan ruang perbaikan. Pintu tertutup, dan semuanya kembali hening. Sementara itu, di wilayah barat, jauh di dalam pegunungan dan hutan purba, Ye Chen menemukan sebuah gua terpencil dan duduk bersila di atas sebuah platform batu di dalamnya. Saat auranya semakin kuat, Ye Chen perlahan membuka matanya setelah tingkat ke-6 alam Raja Ilahi miliknya sepenuhnya stabil. Racun bawaan Jilin tidak bisa lagi ditunda, dan sekarang mereka berada di pegunungan purba. Ini adalah waktu yang tepat untuk mendirikan formasi naga surgawi Qiankun. Satu-satunya masalahnya saat ini adalah pengejaran dari keluarga kesepian dan sekte-sekte wilayah barat. Ye Chen tahu bahwa untuk menghindari kejaran keluarga kesepian dan sekte wilayah barat, dia harus menjelajah jauh ke pegunungan purba. Jauh di dalam pegunungan purba, terdapat banyak sekali makhluk iblis, termasuk banyak yang setara dengan dewa tertinggi.
Dia tahu bahwa begitu memasuki kedalaman pegunungan purba, dia tidak hanya akan menghadapi sekte-sekte wilayah barat tetapi juga ancaman binatang buas iblis, tetapi dia harus menyelamatkan Jilin. Inilah tekadnya, betapapun sulitnya, dia akan memberikan yang terbaik. Ledakan. Tepat ketika Ye Chen hendak pergi, sebuah ledakan keras tiba-tiba terdengar dari luar gua. Ye Chen pasti ada di suatu tempat di dekat sini, dia pasti tidak pergi jauh. Para pendekar dari sekte-sekte wilayah barat di luar sana dengan panik menyapu pegunungan purba, bertekad untuk membunuh Ye Chen. Ye Chen keluar dari gua dan langsung ditemukan. Mendongak, dia melihat puluhan orang di alam Hunyuan dan lebih dari 30 orang di alam Raja Ilahi. Wahai penyihir iblis, kau telah membantai sejuta prajurit dari wilayah barat dan merebut senjata ruang waktu. Aku akan melawanmu sampai mati. Salah seorang pendekar bela diri di alam Hunyuan angkat bicara, matanya merah padam. Sekte pedang surgawi mereka awalnya adalah sekte tingkat atas di wilayah barat, tetapi siapa sangka bahwa semua pendekar bela diri alam Raja Ilahi mereka akan dibantai oleh Ye Chen seorang diri. Bunuh, mari kita bunuh iblis ini bersama-sama. Ke-50 pendekar bela diri itu sangat marah, berharap mereka bisa mencabik-cabik Ye Chen. Ye Chen berdiri di tempat yang tinggi, alisnya berkerut. Apakah dia telah membantai sejuta ahli bela diri? Meskipun dia membunuh sejumlah besar orang di wilayah barat, klaim 1 juta orang itu sama sekali tidak masuk akal. Dalam sekejap, Ye Chen menyadari bahwa ini mungkin ulah keluarga kesepian. Kali ini, dia benar-benar merusak keluarga kesepian, membuat mereka tidak mungkin pulih dalam waktu singkat kecuali mereka mengambil tindakan terhadap sekte lain. Lagi pula, mengambil keuntungan dari orang mati adalah cara termudah untuk menjadi kaya dalam semalam, dan kemudian mereka dapat langsung menjebaknya. Keluarga kesepian itu memang telah membuat rencana yang bagus. 50 ahli bela diri masing-masing mengeluarkan artefak Raja Ilahi dan artefak abadi purba, dan aura mengerikan mereka meledak dengan dahsyat, samar-samar menyebabkan suara dengung terdengar dari sekitarnya. Menghadapi serangan 50 pendekar bela diri, Ye Chen sama sekali tidak takut. Ia mengeluarkan tombak Dewa Iblis penghancur jiwa dari tangannya dan muncul di hadapan para pendekar bela diri di tengah malam. Di belakang Ye Chen, 5 dao agung terwujud, dao Raja Dewa Pembantai, dao Raja Dewa Penghancur, dao Raja Dewa Abadi, dao Raja Dewa Pemusnahan, dan dao Raja Dewa Penyelamat. Bang! Tombak itu menghantam seperti guntur, menghancurkan tengkorak ahli bela diri di alam Hunyuan dengan satu pukulan. Pada saat ini, Ye Chen berubah menjadi iblis dari neraka, terus berkeliaran di antara kerumunan, setiap detiknya mewakili kejatuhan seorang seniman bela diri. Berlari. Saat ini, mereka benar-benar ketakutan oleh Ye Chen. Kapan seorang pendekar alam Raja Ilahi mampu membunuh seorang pendekar alam primordial? Yang terpenting, membunuh seorang ahli bela diri di alam Hunyuan semudah memotong melon dan sayuran. Kau pikir aku orang yang mudah dikalahkan, bahwa aku bisa berkelahi kapanpun aku mau dan melarikan diri kapanpun aku mau. Kilatan kejam muncul di mata Ye Chen. Siapa yang membunuh akan dibunuh sebagai balasannya. 10.000 pedang terbang. Ye Chen meraung, dan di belakangnya, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya saling berjalin, energi pedang yang mengerikan langsung mengunci pada pendekar yang ingin melarikan diri. Pada saat itu, kelompok yang melarikan diri tiba-tiba merasakan krisis yang mengancam jiwa. Sebelum semua orang sempat bereaksi, bayangan pedang, seperti pemanen di medan perang, merenggut nyawa mereka. Ah! Jeritan terus berlanjut saat energi pedang menembus jantung mereka dan kemudian meledak dengan raungan yang memekakkan telinga. Baik mereka berada di alam Raja Dewa maupun alam kekacauan primordial, tanpa terkecuali, mereka semua binasa. Segala sesuatu di sekitar mereka meledak dalam semburan kabut darah, bercampur dengan darah, yang tumpah ke tanah. Ye Chen menyimpan tombak Dewa Iblis penghancur jiwa dan merasakan gelombang pendekar bela diri di alam integrasi Dao dan alam kekacauan primordial yang tak terhitung jumlahnya mendekat. Keributan yang dia buat barusan telah menarik perhatian banyak sekali ahli bela diri yang ingin membunuh Ye Chen. Kali ini, Ye Chen membantai banyak sekali pendekar bela diri dari berbagai sekte untuk mendapatkan senjata ruang waktu. Selain itu, keluarga kesepian secara diam-diam membunuh jutaan orang dan menjebak Ye Chen atas hal itu. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa setiap sekte di wilayah barat akan ingin mencabik-cabik Ye Chen begitu melihatnya. Ye Chen melirik ke depan, lebih jauh ke dalam akan membawanya ke kedalaman pegunungan purba. Namun tanpa ragu, dia mengangkat kakinya dan melangkah maju, bergerak dengan gegabah. Ye Chen, dasar bajingan kecil, kau tidak bisa lolos. Semua murid sekteku yang berada di alam Raja Ilahi telah musnah, kita adalah musuh bebuyutan. Bunuh dia, rebut senjata ruang waktu darinya, dan aku akan bisa maju lebih jauh dan mendapatkan umur panjang. Entah demi senjata ruang waktu atau untuk membalas dendam sekte mereka,
semua orang hanya memiliki satu pikiran, membunuh Ye Chen sepenuhnya dan tidak membiarkannya lolos. Jika tidak, seluruh wilayah barat akan menjadi bahan olok-olok di mata orang lain. Kalian mau membunuhku? Ayo, lawan aku kalau berani. Kalian sekumpulan anjing tua, suatu hari nanti aku akan membantai kalian semua. Ye Chen melirik kerumunan itu, tanpa menunjukkan rasa takut sedikit pun, lalu tertawa terbahak-bahak. Menghadapi seorang ahli alam integrasi Dao dan prajurit alam kekacauan primordial yang tak terhitung jumlahnya, mereka sama sekali tidak menunjukkan rasa takut, sungguh keberanian yang luar biasa. Saat malam tiba di pegunungan purba, Ye Chen telah melarikan diri selama setengah hari, tetapi jumlah pendekar bela diri yang mengejarnya tidak berkurang, sebaliknya, jumlahnya terus bertambah. Semua ini berkat keluarga kesepian. Ye Chen diam-diam mencatat dendam ini dalam pikirannya. Ketika dia akhirnya menghidupkan kembali Jilin, dia akan membuat keluarga kesepian membayar harga yang mahal. Dalam kegelapan, di hadapan Ye Chen, sepasang mata hijau gelap dan serigala ganas menatapnya seolah-olah dia adalah santapan lesat. Karena kau ingin memburuku, kau harus membayar harga yang mahal. Serigala-serigala ganas ini sebagian besar berada di alam Hunyuan, dan Raja Serigala bahkan merupakan binatang iblis alam integrasi Dao. Dia menjelajah jauh ke pegunungan purba, bukan hanya untuk melepaskan diri dari para pengejarnya tetapi juga untuk memanfaatkan makhluk-makhluk iblis di dalamnya untuk membantunya menghalangi para prajurit di belakangnya. Awo, Raja Serigala meraung, dan 100 serigala ganas di belakangnya menerkam Ye Chen. Dalam pandangan Raja Serigala, seorang ahli bela diri di alam Raja Dewa bukanlah seseorang yang perlu dia lawan. Ye Chen menangkap serigala alam kekacauan primordial yang menerkamnya dan melemparkannya ke belakangnya. Serigala angin kencang menerjang maju dengan ganas, tetapi Ye Chen tidak berlama-lama dalam pertarungan. Dia dengan cepat mencapai Raja Serigala dalam beberapa kilatan. Untuk menangkap pencuri, tangkap dulu rajanya. Jika Ye Chen tidak menggunakan teknik ledakan 1000 senjata, dia tidak akan bisa berbuat apapun terhadap Raja Serigala di alam integrasi Dao, tetapi melarikan diri akan sangat mudah. Saat Raja Serigala menerkam, Ye Chen mengangkat kedua tangannya dan mencengkeram kaki depannya. Raja Serigala meraung, membuka mulutnya yang besar dan gigi-giginya yang tajam, mencoba mencabik-cabik Ye Chen. Dasar binatang buas, keluar. Ye Chen menggunakan pinggangnya untuk melemparkan Raja Serigala dan melarikan diri ke depan. Raja Serigala awalnya ingin mengejar Ye Chen, tetapi ketika dia melihat bawahannya, dia mendapati bahwa mereka semua telah dibunuh secara brutal oleh sekte-sekte wilayah barat. Au, Raja Serigala mengeluarkan raungan yang mengerikan, mengabaikan Ye Chen, dan menerkam para prajurit wilayah barat. Tidak bagus. Binatang iblis alam integrasi Dao. Para pendekar di bawah alam integrasi Dao, segera mundur. Para ahli bela diri di alam kekacauan primordial dan alam Raja Ilahi ingin mundur, tetapi bagaimana mungkin mereka bisa menandingi kecepatan Raja Serigala Angin? Raja Serigala Angin kencang siap mati. Meskipun berada di alam integrasi Dao, ia memiliki kekuatan dewa tingkat atas di antara para pendekar wilayah barat. Oh tidak, makhluk ini mencoba menghancurkan dirinya sendiri. Bum bum bum. Di belakang Ye Chen, awan jamur hitam tiba-tiba meledak di hutan. Ah, binatang kecil itu, aku harus membunuhnya. Salah satu seniman bela diri di alam integrasi Dao kehilangan satu lengan karena penghancuran diri Raja Serigala menyebabkan dia bereaksi sedikit terlalu lambat. Bahkan para praktisi bela diri di alam integrasi Dao pun bisa tewas akibat ledakan jika tidak berhati-hati. Adapun mereka yang berada di alam kekacauan primordial dan alam Raja Ilahi, tak terhitung banyaknya orang yang tewas atau terluka. Ye Chen melarikan diri selama 2 hari di pegunungan purba. Hanya 3 dewa tingkat atas yang masih mengejarnya. Jauh di dalam pegunungan purba, bahkan dewa tingkat atas pun bisa binasa jika mereka tidak berhati-hati. Adapun mereka yang berada di alam kekacauan primordial dan alam Raja Ilahi, tak terhitung banyaknya yang telah tewas dalam 2 hari terakhir. Para praktisi bela diri di bawah alam integrasi Dao tidak berani melangkah lebih jauh. Ye Chen, dasar binatang kecil, aku akan membunuhmu. Pembicara itu tak lain adalah tetua tertinggi dari keluarga kesepian. Dalam 2 hari terakhir, saat mengejar Ye Chen, dia bertemu dengan banyak binatang buas iblis alam integrasi Dao. Meskipun dia sangat kuat, dia tidak mampu menahan penipisan kekuatannya yang terus-menerus. Saat ini, pakaiannya compang camping dan dia dipenuhi debu dan kotoran, semua itu gara-gara Ye Chen. Dasar anjing tua, kau pikir kau pantas membunuhku? Tepat saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ye Chen tertawa terbahak-bahak. Banyak orang ingin membunuhnya, tetapi musuh-musuhnya sudah terkubur di bawah rerumputan setinggi 3 meter. Sialan, ini bikin kesal. Tetua tertinggi dari keluarga kesepian gemetaran karena marah, dia belum pernah semarah ini selama bertahun-tahun. Ye Chen mengabaikannya dan berlari liar ke depan.
Setelah sekitar setengah jam, dia merasakan aura menakutkan di depannya. Ini pasti berasal dari monster yang sangat kuat. Ye Chen, cepat pergi. Kau tidak mungkin bisa melawan monster sekuat ini. Binatang iblis sangat ahli dalam membunuh, dan kau sudah kelelahan. Jika kau terus bertarung, itu akan menimbulkan masalah. Di dalam kuburan reinkarnasi, Dewa Agung yang bebas khawatir buru-buru angkat bicara, karena tahu bahwa binatang buas iblis pada dasarnya lebih kuat daripada para ahli bela diri. Guru, ini kesempatan saya untuk menyingkirkan tetua Gudu. Secercah kegilaan muncul di mata Ye Chen. Mengandalkan binatang iblis alam integrasi Dao, peluang untuk menyingkirkan tetua tertinggi terlalu kecil. Kecuali jika itu adalah monster dengan kekuatan yang setara. Ini adalah krisis, tetapi juga sebuah peluang. Satu-satunya kesempatan. Mengaum. Di hadapan Ye Chen, sesosok makhluk kolosal berdiri. Tubuhnya ditutupi bulu berwarna coklat kekuningan, dengan sepasang mata berwarna seperti pupil yang seolah menjerumuskan seseorang ke jurang terdalam. Tubuhnya yang setinggi 1000 kaki seolah menutupi langit dan matahari. Si kera iblis pengguncang langit. Bahkan di antara makhluk iblis, dia adalah sosok tingkat atas, belum lagi kekuatannya telah mencapai level penguasa ilahi tingkat atas. Kera iblis surgawi menatap Ye Chen dan orang-orang di belakangnya. Daerah ini adalah wilayah kekuasaannya, dan sekarang setelah seseorang menerobos masuk, ia menjadi sangat marah. Kera iblis itu mengangkat lengannya yang tebal, dan pada saat itu juga, tinjunya yang besar tiba-tiba melesat ke arah Ye Chen. Secara halus, hal itu menyebabkan riak muncul di kehampaan. Aura kematian yang mencekam menerjang Ye Chen. Sosok Ye Chen yang seperti hantu menghindar dengan cepat, tinju kera iblis itu hanya mengenai ujung pakaiannya. Ledakan, kepalan tangan itu menghantam tanah, menciptakan kawah yang dalam. Ye Chen juga dalam kondisi buruk saat ini, kekuatan pukulan itu saja hampir membuatnya memuntahkan seteguk darah. Dasar bajingan kecil, ayo kita lihat bagaimana kau bisa lari. Di belakang mereka, tetua tertinggi dari keluarga kesepian sangat tersentuh melihat Ye Chen terluka. Dia menolak untuk percaya bahwa Ye Chen akan mampu lolos kali ini. Ekspresi garang muncul di wajah tetua agung, seolah-olah dia ingin tertawa terbahak-bahak. Namun, senyumnya lenyap dalam sekejap saat ia melihat seekor kera iblis menatapnya dengan tajam. Di mata kera iblis, seekor semut di alam Raja Dewa bukanlah sesuatu yang perlu dikhawatirkan dan dapat dihancurkan sesuka hati. Tetapi tetua tertinggi berbeda, auranya juga membuatnya merasakan bahaya. Ada beberapa pendekar alam integrasi Dao di belakangnya yang dapat mengancamnya. Kera iblis pengguncang langit mengabaikan Ye Chen dan membanting telapak tangannya yang lebar ke arah tetua tertinggi dan yang lainnya. Ye Chen, dasar bajingan. Tetua agung merasa tersinggung, di sepanjang perjalanan, Ye Chen telah memprovokasi banyak sekali binatang buas. Biarkan mereka menangani semuanya, lalu kabur. Bahkan dia pun tak akan berani dengan mudah memprovokasi kera iblis pengguncang langit. Tetua agung mengumpat dengan marah, dan sebuah perisai muncul di tangannya tanpa dia sadari. Perisai itu berkilauan dengan energi ilahi, menampakkan dirinya sebagai senjata ruang dan waktu. Bang! Dengan satu tamparan dari kera iblis pengguncang langit, tetua tertinggi memuntahkan seteguk darah, hampir menyebabkan organ dalamnya hancur. Seandainya bukan karena para prajurit penjelajah waktu, serangan ini sudah cukup untuk membunuhnya. Pak Tua, kau terus bersenang-senang, aku pamit dulu. Ye Chen tidak bodoh, ini adalah waktu terbaik baginya untuk melarikan diri. Aku akan menyiksa jiwamu selama 10.000 tahun. Tetua tertinggi dari keluarga kesepian, menyaksikan sosok Ye Chen menghilang, sangat marah hingga ia memuntahkan seteguk darah. Momen itu membuatnya sangat marah. Kera iblis petir itu tidak menghentikan Ye Chen untuk melarikan diri, bahkan ia pun tidak berani masuk lebih jauh ke dalam. Bagi seorang manusia di tingkat Raja Dewa, berani masuk ke sana sama saja dengan mencari kematian. Tetua tertinggi ingin mengejar Ye Chen, tetapi dengan adanya kera iblis pengguncang langit di sekitarnya, dia terlalu sibuk untuk membantu dirinya sendiri. Selain itu, dia sudah terluka, dan dia bukan tandingan bagi binatang dewa tertinggi di masa jayanya. Kalian semua, sekarang saatnya aku melakukan bagianku. Aku akan membunuh Ye Chen sendiri untuk membalaskan dendam kalian. Tetua tertinggi menatap dengan mengancam ke arah beberapa pendekar alam integrasi Dao di belakangnya. Pada saat itu, para pendekar bela diri di alam integrasi Dao tiba-tiba mendapat firasat buruk. Mereka melihat tetua tertinggi mencengkeram kepala seorang pendekar bela diri dengan satu tangan dan dengan panik menyerap kekuatan dari tubuh pendekar bela diri tersebut. Dalam sekejap mata, seorang ahli alam integrasi Dao berubah menjadi kerangka, yang kemudian diterbangkan angin dan menghilang ke dunia. Para ahli di alam integrasi Dao menjadi pucat pasi, mereka tidak menyangka bahwa tetua keluarga kesepian akan benar-benar menyerang mereka.
Tetua tertinggi tetap tanpa ekspresi dan terus menahan seorang ahli alam integrasi Dao yang berusaha melarikan diri. Para ahli bela diri ini sebagian besar berada di tingkat ketiga alam integrasi Dao, dan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan sesepuh yang begitu kuat. Tak lama kemudian, hanya tetua tertinggi yang tersisa di seluruh hutan, dan sikapnya yang sebelumnya murung tiba-tiba mencapai puncaknya. Saat ini, dia sepenuhnya mendapatkan kembali momentumnya sebelumnya. Bahkan jika dia tidak bisa membunuh kera iblis pengguncang langit, dia masih bisa menghadapinya dengan mudah. Ye Chen, yang sedang melarikan diri, tidak menyadari kejadian ini. Pada saat ini, dia memperlambat langkahnya, dan kera iblis petir itu cukup untuk menahan tetua tertinggi keluarga kesepian untuk sementara waktu. Tempat ini sudah berada jauh di dalam pegunungan purba, dan Ye Chen harus sangat berhati-hati. Dia telah merasakan banyak aura mengancam saat melewati beberapa tempat sebelumnya. Di sini, bahkan monster setingkat penciptaan pun ada, satu langkah salah dan Anda bisa menghadapi kehancuran. Ye Chen melanjutkan perjalanannya melalui pegunungan purba selama 1 hari lagi dan, setelah mendapati bahwa tetua tertinggi sama sekali tidak mengejar mereka, merasa sangat lega. Guru, saya sekarang mampu membangun formasi naga surgawi Qiankun. Gunung purba ini, dengan rangkaian pegunungan alaminya, jelas merupakan tempat terbaik. Racun bawaan dalam tubuh Jilin tidak dapat lagi ditekan, dan tidak ada waktu lagi untuk menunda. Ya, tempat ini memang cocok. Namun, ada banyak binatang buas tingkat integrasi Dao di pegunungan purba. Ketika petir surgawi menyambar, banyak dari mereka mungkin akan dapat merasakannya. Tidak ada masalah dalam memasang formasi naga surgawi Qianlong di sini, kecuali Ye Chen memahami prinsip ini, tetapi dia harus mengambil risiko, jika tidak Jilin akan tertidur lelap. Dia sama sekali tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Guru, bagaimana cara saya memasang formasi naga surgawi Qiankun? Meskipun ia mahir dalam formasi, ia belum pernah menyusun formasi Qiankun Tianlong. Dengan menggunakan 4 senjata ruang waktu untuk menekan arah tenggara, barat laut, dan barat daya, dengan energi naga di bawah gunung purba sebagai inti susunan dan artefak pengintegrasi Dao sebagai pendukungnya, itu sudah cukup untuk membangun susunan naga surgawi Qiankun. Ye Chen mengangguk sedikit setelah mendengar kata-kata Xiao Yao Senjun dan menemukan ruang terbuka di pegunungan purba. Keluarkan 4 senjata ruang waktu dan tempatkan di 4 arah mata angin. Setelah melakukan semua ini, keluarkan artefak ilahi penggabung Dao untuk membantu senjata ruang waktu. Ye Chen menggunakan kekuatan jiwa ilahinya untuk terus mengukir gambar tersebut. Setelah selesai, wajahnya pucat, dan tubuhnya bergoyang-goyang tak stabil, karena ia telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa ilahinya. Hal itu membuatnya hampir kehilangan keseimbangan saat berdiri. Sekarang tempatkan Jilin tepat di tengah formasi. Begitu sang dewa yang riang selesai berbicara, Ye Chen membawa Jilin keluar dari pemakaman samsara. Melihat wajah pucat Jilin dan matanya yang terpejam rapat, secercah kelembutan muncul di mata Ye Chen. Jilin, jangan khawatir, aku pasti akan memastikan kamu aman dan sehat. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri, mengeluarkan ginseng 1000 iblis, dan menggunakan kekuatan jiwa ilahinya untuk terus memurnikannya. Kekuatan ginseng 1000 iblis terlalu dominan dan harus terus disempurnakan, jika tidak, Jilin, seorang kultivator alam kaisar biasa, tidak akan mampu menahannya. Sari dari ginseng 1000 iblis menetes ke tubuh Jilin. Pada saat itu, untaian pola hitam memenuhi tubuh Jilin, dan sari ginseng 1000 iblis jatuh ke tubuhnya dan melebur ke dalam tubuhnya. Ye Chen, yang berdiri di dekatnya, merasakan asap beracun yang mengerikan keluar dari tubuh Jilin. Meskipun tidak membahayakan Ye Chen, hal itu membuatnya merasa terancam secara samar-samar. Dengan kekuatannya saat ini, dia bahkan bisa membunuh seorang ahli alam Hunyuan tingkat 5, namun dia justru terancam oleh seorang ahli alam kaisar. Konstitusi beracun sejak lahir, sungguh menakutkan. Sari ginseng 1000 iblis menetes terus-menerus. Pada saat ini, langit yang semula cerah tiba-tiba tertutup awan gelap di atas Jilin. Kilat menyambar di tengah awan gelap, menciptakan suasana mencekik yang mengingatkan pada malapetaka yang akan menimpa sebuah kota yang sedang dikepung. Ye Chen dapat merasakan bahwa seluruh Dao Surgawi sedang marah dan meraung. Dao Surgawi tidak akan membiarkan wujud mengerikan seperti tubuh racun bawaan muncul. Kilat menyambar di antara awan gelap, dan aura kehancuran menyebar dengan dahsyat. Monster-monster di pegunungan purba meraung, dan aura guntur surgawi memenuhi mereka dengan rasa takut. Tindakan Ye Chen saat ini sama saja dengan menentang kehendak surga. Ye Chen, waktunya telah tiba. Kau harus pergi sekarang. Petir surgawi akan segera turun. Jika kau tetap di dalam, itu hanya akan membuat petir semakin mengerikan. Di dalam kuburan reinkarnasi, sang dewa yang bebas khawatir buru-buru berbicara.
Ye Chen menyimpan separuh ginseng 1000 iblis yang tersisa dan mundur dari formasi naga surgawi Qiankun. Bum bum bum. Di atas Jilin, guntur yang memekakkan telinga bergemuruh, seolah-olah langit sendiri sedang meraung. Ye Chen berdiri di luar formasi naga surgawi Qiankun, memandang Jilin di dalam, merasakan gelombang kekhawatiran. Jika Jilin berhasil melewati cobaan ini, dia akan memperoleh tubuh iblis bawaan, jika dia gagal. Ye Chen sama sekali tidak akan membiarkan hal ini terjadi, bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Di luar formasi naga surgawi Qiankun, Ye Chen memegang tombak Dewa Iblis Penghancur Jiwa, jubahnya berkibar tertiup angin kencang. Helai-helai rambut di kepalanya menari-nari tertiup angin. Di tempat terpencil jauh di pegunungan, tetua tertinggi dari keluarga kesepian batuk mengeluarkan setetes darah. Keberuntungannya tidak sebaik Ye Chen, dia bertemu dengan cukup banyak binatang buas iblis yang sangat kuat hari itu. Dia menatap awan gelap di depan, lalu tertawa dingin. Dia yakin bahwa semua yang terjadi sebelumnya pasti telah direncanakan oleh Ye Chen. Sosok tetua tertinggi menghilang, dan Ye Chen, yang berada di luar formasi naga surgawi Qiankun, tidak menyadari semua ini. Di atas Jilin, seekor naga petir terbang keluar dari awan gelap. Naga petir itu memiliki tubuh yang panjangnya ratusan kaki, mata seperti kilat, dan tubuh besar dengan busur listrik yang berkelebat di sekitarnya. Naga petir muncul dari awan gelap dan melesat menuju Jilin dengan kecepatan kilat. Saat Ye Chen melihat pemandangan ini, hatinya terasa mencekam. Saat naga petir menyerbu ke arah Jilin dengan kekuatan penghancur dunia, seekor naga api muncul di formasi naga surgawi Qiankun dan melilit tubuh Jilin seketika saat naga itu menyerbu ke arahnya. Inilah energi naga yang berada di dalam pegunungan purba. Naga petir itu turun dan menghilang dalam sekejap mata, hanya meninggalkan formasi naga surgawi Qiankun yang sedikit terguncang. Melihat ini, Ye Chen merasa jauh lebih tenang, tetapi dia juga tahu bahwa ini hanyalah cobaan pertama dari petir. Naga petir itu menghilang, dan hanya dalam sekejap di atas awan gelap, 10 naga petir lainnya muncul. Ke-10 naga petir ini, dengan aura yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya, menyerbu ke arah Jilin tanpa ragu-ragu. Bang bang bang, suara bising yang memekakkan telinga membuat Ye Chen mundur sedikit. Formasi naga surgawi Qiankun terus bergoyang.